Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math is Fun. Kita lanjutkan materi mengenai dimensi 3, yaitu sudut antara garis dan bidang pada kubus. Yang dimaksud dengan sudut antara garis dan bidang. Misalkan seperti ini, kita tentukan suatu bidang, misalkan bidang alfa, kemudian tentukan garis yang memotong bidang alfa atau menembus bidang alfa, misalkan garisnya adalah garis G, titik tembusnya adalah titik P di sini, ya. Maka yang dimaksud dengan sudut antara garis G dengan bidang alfa adalah kita tentukan titik Q pada garis G, kemudian proyeksikan titik Q pada bidang alfa, proyeksi ortogonal, berarti tarik garis sehingga tegak lurus dari titik Q ke bidang alfa. Misalkan di sini titik proyeksinya adalah Q aksen. Kemudian tarik garis dari titik tembus P ke proyeksi titik Q pada bidang alfa yaitu Q aksen, tarik garis, garisnya adalah PQ aksen. Maka PQ aksen ini adalah proyeksi dari garis PQ pada bidang alfa. Jadi yang dimaksud dengan sudut antara garis G dengan bidang alfa itu adalah sudut ini, ya, yaitu sudut antara garis G dan proyeksi garis G pada bidang alfa. Jadi sudutnya ini. Atau sudutnya namanya Q, P, Q aksen. Nomor 1, diketahui kubus ABCD EFGH. Tentukan sudut antara garis HA ini dengan bidang BDHF. Ini. Maka yang dimaksud dengan sudut antara garis HA dengan bidang BDHF itu adalah sudut antara HA dengan proyeksinya pada bidang BDHF, ya. Kita tentukan proyeksi garis HA-nya, ya. Caranya tarik garis dari titik A sehingga memotong tegak lurus pada bidang BDHF. Tarik garisnya itu adalah garis AC, karena AC tegak lurus dengan bidang BDHF, ya. Nah, ini. Kemudian kita misalkan di sini titik tembusnya adalah A aksen. Jadi A aksen adalah proyeksi titik A pada bidang BDHF, ya. Selanjutnya tarik garis dari H ke A aksen, maka HA aksen adalah proyeksi garis HA pada bidang BDHF. Nah, ini. Sehingga kita bisa menentukan sudut antara garis HA dengan BDHF adalah sudut ini, ya, sudut antara garis HA dengan HA aksen, yaitu sudut ini. Kita misalkan ini sudutnya alfa, ya, jadi kita fokuskan ke sudut ini, sudut AH aksen, ya, HA aksen. Caranya seperti ini. Kita tahu bahwa AA aksen itu tegak lurus bidang BDHF, ya. Nih, artinya menurut teorema bahwa AA aksen akan tegak lurus ke semua garis yang terletak pada bidang BDHF. Jadi, AA aksen akan tegak lurus pada garis HA aksen. Ya. Karena HA aksen terletak pada bidang BDHF. Nah, ini. Ya, jadi AA aksen tegak lurus HA aksen. Berarti ini adalah segitiga siku-siku, ya. Nah, kita pindahkan segitiganya ke sini. Segitiga HA aksen A ini. Nah, ini. Berarti tujuan kita mencari sudut ini nih, sudut alfa. Panjang dari HA ini itu adalah diagonal bidang. Kalau kita misalkan rusuk kubus adalah A, berarti ini adalah A akar 2, ya. Ini. Kemudian AA aksen itu setengah dari AC, setengah dari diagonal bidang, setengah dari A akar 2. Nah, ini. Kemudian, karena segitiga siku-siku ini kita sudah tahu sisi miringnya dan sisi depan sudut alfa, yaitu ini, maka kita gunakan perbandingan trigonometri sin alfa, yaitu sisi depan per sisi miring. Sisi depannya adalah setengah A akar 2, sisi miringnya adalah A akar 2, berarti ini hasil nilai dari sin alfa. Sederhanakan, sehingga didapat sin alfanya adalah setengah. Jadi alfanya adalah 30 derajat. Karena sin 30 derajat itu sama dengan setengah.
Jadi sudut alfa atau sudut antara garis HA dan BDHF adalah 30 derajat. Apakah ada cara yang lebih cepat? Ya, bisa saja kita gunakan cara lain, yaitu dengan kita melihat fokuskan ke segitiga ACH. Nih, sini. Segitiga ACH sisi-sisinya adalah diagonal bidang, berarti sisi-sisinya sama panjang. Artinya segitiga ACH adalah segitiga sama sisi, ya. Nah, seperti ini. Kita pindahkan segitiga yang biru ke sini. Tujuannya mencari sudut alfa, berarti alfanya di sini, ya. Di sini A, H, A aksen. Ya. Alfanya di sini. Kemudian kalau segitiga sama sisi itu sudutnya berarti sama, ya, yaitu 60 derajat. Kemudian HA aksen itu membagi 2 sama panjang. Berarti sudut di sini juga dibagi 2. 60 derajat dibagi 2. Sudutnya sama besar, sini 30 dan 30. Jadi kesimpulannya, besar sudut A aksen atau alfa yang kita cari tadi, itu adalah 30 derajat. Nomor 2, diketahui kubus ABCDEFGH, tentukan kosinus sudut ya antara garis AE dengan bidang AFH. Caranya sama, kita buat proyeksi garis AE pada bidang AFH. Caranya tarik garis dari E ke G, ini berarti tegak lurus ya. Kita misalkan ini titik P, berarti ini tengah-tengahnya, titik P tengah-tengah garis HF ya. Kemudian tarik garis AP. Nah, seperti ini. Yang dimaksud dengan proyeksi titik E pada bidang AFH ini berarti ke sini ya. Proyeksinya berarti tegak lurusnya ke sini. Bukan di P, tapi di sini. Tapi karena kita tahu tujuan dari mencari sudutnya, kita lihat AE dengan A ke di sini proyeksinya sama dengan AE, sudut AE ini dengan garis AP. Jadi sudut antara garis AE dan AFH bisa kita wakili dengan sudut antara dua garis, yaitu garis AE dengan AP ya. Nah ini sudutnya di sini, yaitu sudut alfa. Jadi tujuannya kita mencari sudut alfa. Kita lihat di sini segitiga dari segitiga AEP ya. AEP adalah segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya di E. Kemudian di sini sudut alfanya. Kita cari di sini sekarang panjang AE. Panjang AE di sini adalah rusuk, kita misalkan A. Kemudian EP adalah setengah dari diagonal bidang, berarti setengah dari A akar 2. Nah, ini. Karena tujuannya mencari kosinus, kita tahu kalau kosinus itu adalah sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya sudah ada di sini, A. Tapi di sini sisi miringnya belum. Berarti kita cari dengan bantuan rumus Pitagoras. Berarti AP kuadrat itu sama dengan AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Tuh ya. Substitusikan A kuadrat tambah setengah A akar kuadrat. Berarti hasilnya setelah disederhanakan didapat AP kuadrat sama dengan 3/2 A kuadrat. Jadi AP-nya adalah akar dari ini, atau sama dengan A akar 3 per akar 2. Kemudian rasionalkan, kalikan sekawan, sehingga didapat panjang AP adalah A akar 6 per 2. Nah ini. Kemudian kita cari kosinus sudut alfanya. Berarti kosinus sudut alfa adalah sisi samping per sisi miring. Sampingnya adalah A, kemudian miringnya A akar 6 per 2. Nah ini, sederhanakan. Sehingga didapat kosinus alfa disederhanakan menjadi 2 per akar 6. Ya, A-nya coret, 2-nya pindah ke atas. Seperti ini. Jadi kesimpulannya, nah ini belum disederhanakan dulu ya. Karena masih penyebutnya bilangan rasional atau bentuk akar. Sederhanakan jadi di sini. 2 akar 6 per 6 berarti 2 per 6, 1 per 3. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah nilai dari cos alfa atau ditulis boleh seperti ini, sepertiga akar 6 ya. Sehingga kesimpulannya kosinus sudut antar garis AE dan AFH adalah sepertiga akar 6. Nomor 3, diketahui kubus ABCDEFGH, tentukan kosinus sudut antara garis AC, dan bidang AFH. Nah ini. Ya. Jadi kita mencari sudut antara AC dengan AFH. Berarti sama saja kita mencari sudut antara garis AC dengan proyeksinya pada bidang AFH. Proyeksi titik C pada bidang AFH berarti tarik garis dari C ke E ya. Berarti titik tembusnya di sini, tengah-tengahnya di sini. Boleh kita gunakan dengan bantuan garis EG,
kemudian di sini titik P, tarik garis dari A ke P. Berarti proyeksinya adalah di sini, titik tembusnya, di sini, proyeksi titik C. Cuman sama saja dengan AP ya, jadi garis A ke sini sama saja dengan garis A ke P, sudutnya adalah ini. Jadi sudut antara AC dengan bidang AFH sama saja dengan sudut antara garis AC dengan garis AP. Nah, di sini ya, AP. Sudutnya yang mana? Sudutnya yang ini. Kita mencari sudut alfa. Caranya kita bantu dengan segitiga ini yang biru, kemudian kita pindahkan ke sini bahwa di sini sudutnya alfa, kemudian di sini adalah segitiga APC ya. Panjang AP dengan PC tadi sudah dicari, panjang AP tadi sama dengan PC ya, posisinya di sini sama. AP dan PC sama. Tadi sudah dicari panjangnya adalah nomor 2 tadi sudah dihitung ya. Itu adalah A akar 6 per 2. Sini. Kemudian AC-nya di sini adalah diagonal bidang, yaitu A akar 2 ya. Berarti tujuannya mencari panjang alfa. Rumusnya untuk mencari satu sudut jika diketahui panjang ketiga sisinya, berarti kita gunakan rumus kosinus atau aturan kosinus. Nah, seperti ini aturan kosinus. Jadi sama dengan AP kuadrat dikali AC kuadrat AP kuadrat ditambah AC kuadrat dikurangi PC kuadrat ya, per 2 kali AP dikali AC. Nah, seperti ini. Ya. Kita substitusikan sisi-sisinya, kemudian dihitung, karena ini nilai ini sama dengan ini, jadi habis tinggal di sini. Kemudian di bawahnya disederhanakan. Silakan kerjakan sendiri, kemudian hasilnya kita samakan. Sehingga didapat kosinus alfa adalah 1 per akar 3. Atau kalau kita rasionalkan, penyebutnya didapat kosinus alfa adalah 1/3 akar 3. Berikut adalah latihan soal, silakan dikerjakan untuk mencoba-coba. Sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.